Yang pertama adalah latar belakang terciptanya bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Sejatinya, anak berkebutuhan khusus adalah anggota masyarakat dan juga sama-sama makhluk Tuhan yang membutuhkan banyak hal sebagaimana manusia lainnya, agar mampu mengisi kehidupannya secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Dengan menumpuknya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus, tidaklah cukup melalui pendidikan dengan proses belajar mengajar di kelas. Anak berkebutuhan khusus juga membutuhkan layanan pendukung terhadap keberhasilan belajar siswa, dan layanan itu adalah bimbingan dan konseling. Nyatanya, layanan bimbingan konseling ini tidak hanya diperlukan oleh anak berkebutuhan khusus saja, melainkan juga para orang tuanya. Karena tidak dipungkiri bahwa orang tua pun akan menghadapi berbagai permasalahan terkait dengan kondisi anaknya yang mengalami kecacatan. Yang kedua, pengertian bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Program bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah suatu kegiatan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah oleh guru BK atau konselor secara terorganisir dan terkoordinasi yang dilaksanakan pada periode tertentu dan berkesinambungan atau berkelanjutan. Yang ketiga, tujuan bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Tujuan dari layanan bimbingan konseling ini adalah untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Tujuan khusus bimbingan konseling bagi anak berkebutuhan khusus ini adalah disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut, yang dimana dia dapat percaya diri, dapat bergaul, menghadapi dirinya sendiri, juga mengenal potensi dirinya. Yang keempat, fungsi bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, fungsi pencegahan. Yang kedua, fungsi pemahaman terdiri atas pemahaman personal, pemahaman lingkungan kecil, dan pemahaman lingkungan luas. Adapun jenis-jenis anak berkebutuhan khusus antara lain, yang pertama tunanetra atau anak yang mengalami gangguan penglihatan. Yang kedua, tunarungu atau anak yang mengalami gangguan pendengaran. Yang ketiga, tunalaras atau anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Yang keempat, tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan mental jauh di bawah rata-rata atau IQ di bawah 70, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Yang kelima, tunarungu atau mengalami kelainan anggota tubuh atau gerakan adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak tubuhnya. Yang keenam, cerebral palsy atau gangguan atau hambatan karena kerusakan otak sehingga mempengaruhi pengendalian fungsi motorik. Yang ketujuh adalah gifted. Gifted adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi dan kreativitas di atas anak-anak seusianya. Yang kedelapan, autisme adalah gangguan perkembangan anak disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf fungsi yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Yang kesembilan adalah ADHD. ADHD terkadang dikenal dengan istilah anak hyperaktif. Oleh karena itu, mereka selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang ke-10, lamban belajar atau slow learner. Lamban belajar adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tapi belum termasuk tunagrahita. Yang ke-11, anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik adalah anak yang nyata mengalami kesulitan dalam tugas akademik, khususnya membaca, menulis, berhitung, dan matematika.
Penyebab anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, prenatal. Infeksi kehamilan ini bisa terjadi karena virus. Yang kedua, gangguan genetika. Yang ketiga, usia ibu hamil yang berisiko menyebabkan kelainan pada bayi adalah usia yang terlalu muda, yaitu 12-15 tahun, atau usianya terlalu tua, yaitu di atas 40 tahun. Yang keempat, keracunan saat hamil. Yang kelima, penyakit menahun seperti TBC pada ibu hamil yang menderita, maka dapat mengganggu metabolisme tubuh ibu dan janin sehingga bayi tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Yang kedua, prenatal disebabkan oleh yang pertama, proses kelahiran lama prematur. Yang kedua, kelahiran dengan alat bantu. Ya, meskipun tidak keseluruhan alat bantu kelahiran dapat menyebabkan kecacatan otak. Yang ketiga, kelahiran sungsang. Berisiko pada bayi cacat karena kepala yang lebih lama di dalam kandungan, bahkan bisa berakibat kematian bayi dan ibu. Yang keempat, tulang ibu yang tidak proporsional yang memiliki kelainan tulang pinggul dapat menekan kepala bayi saat proses kelahiran. Yang ketiga, pasca natal. Yang pertama, kekurangan zat makanan atau gizi dan nutrisi. Yang kedua, kecelakaan, keracunan. Misalnya racun yang masuk ke dalam tubuh bayi bisa dari makanan atau minuman yang dikonsumsi bayi. Permasalahan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, pendidikan atau akademik. Yang berintegrasi tinggi akan menghadapi kesulitan dalam pembelajaran normal. Mereka suka bosan dan cenderung main-main sendiri, sedangkan yang intelijensinya rendah akan kesulitan dalam memahami materi pembelajaran dan kerap membutuhkan banyak pengulangan dan pembahasan pembelajaran. Yang kedua, sosial pribadi. Masalah yang sering muncul dalam diri anak berkebutuhan khusus adalah hubungan dengan sesama teman, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat, pemahaman sikap dan penerimaan diri, penetapan pilihan, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah karir. Masalah yang berkaitan dengan pengembangan karir adalah pemilihan jurusan, pemilihan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat, serta kemampuan, motivasi yang rendah, pemahaman kondisi dengan minat, kondisi lingkungan, perencanaan, dan pengembangan karir. Yang keempat, faktor keluarga. Sebagai faktor eksternal, ada banyak permasalahan pada anak berkebutuhan khusus yang disebabkan oleh pola atau bentuk perlakuan yang tidak sesuai atau semestinya dari orang tua. Masalah yang muncul sebagai kurangnya pemahaman dan penerimaan orang tua terhadap kondisi anak adalah perilaku menolak, membatasi kesempatan anak, membiarkan atau mengasingkan, terlalu melindungi, dan permisif. Kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, kebutuhan psikologis. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Yang ketiga, rasa memiliki dan cinta. Yang keempat, kebutuhan dihargai. Yang kelima, kebutuhan estetika. Yang keenam, kebutuhan aktualisasi diri. Yang berikut adalah ABK khusus atau ADHD. ADHD adalah layanan konsultasi yang membantu peserta didik memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang diperlukan dalam menangani kondisi masalah peserta didik, yaitu pertama, teknik untuk menangani ADHD. Yang pertama, pengembangan ranah kognitif atau intelektual. Yang kedua, pengembangan ranah efektif. Yang ketiga, pengembangan ranah fisik. Yang keempat, pengembangan ranah inklusif. Yang kelima, pengembangan ranah masyarakat. Pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu. Pada anak berkebutuhan khusus, dengan begitu banyak keterbatasan baik fisik maupun mental,
tentu menjadi hal yang tidak mudah dalam membangun konsep diri yang positif bagi mereka. Dalam realita yang ada, banyak penolakan dan persepsi buruk yang diberikan oleh lingkungan di mana anak berkebutuhan khusus berada, seperti orang tua, guru, keluarga, teman, dan masyarakat secara luas. Disadari atau tidak, kondisi fisik maupun mental yang berbeda yang melekat pada diri anak berkebutuhan khusus secara kerap menimbulkan menjadi stimulus yang memancing respon yang kurang bersahabat bagi proses pengembangan diri anak berkebutuhan khusus. Maka peran pendidik di sini sangat signifikan bagi pembentukan konsep diri yang positif bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam proses pendidikan, bagi mereka yang lebih dikedepankan adalah proses pendampingan terhadap mereka dengan mengedepankan sikap cinta, penerimaan, penghargaan, dan empati yang tinggi. Sekolah inklusi. Steinbeck mengemukakan bahwa pendidikan inklusif sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak dan menentang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Yang kedua, tujuan pendidikan inklusif. Dalam buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan yang pertama, memberikan kesempatan seluas-luasnya pada semua anak, terutama yang anak berkebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan dengan menekan angka tinggal kelas. Model layanan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, model segregasi. Model ini adalah model pendidikan yang tepat dikategorikan dalam kategori yang sudah klasik. Model ini mencoba memberikan layanan pada pendidikan secara khusus dan terpisah dari jenis anak normal maupun berkebutuhan khusus lainnya. Yang kedua, model kelas khusus. Model ini adalah model tidak berdiri selayaknya SLB, melainkan keberadaannya di sekolah ada di sekolah umum atau reguler. Yang keempat, model sekolah luar biasa. Di sekolah ini adalah model yang memperuntukkan untuk menampung peserta didik berkebutuhan khusus usia sekolah dasar dari berbagai jenis dan tingkat kekhususan yang dialaminya. Yang keenam, model guru kunjung. Model ini difungsikan untuk mereka yang membutuhkan pendidikan di daerah terpencil, daerah perairan, daerah kepulauan, atau tempat-tempat yang sulit dijangkau. Yang ketujuh, sekolah terpadu. Sekolah terpadu pada hakikatnya seperti sekolah pada umumnya, tetapi menerima anak berkebutuhan khusus. Yang kedelapan, pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi berarti terbuka. Jadi pendidikan inklusi adalah pendidikan yang terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar di dalamnya. Adapun teknik yang sering digunakan dalam bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus yaitu yang pertama, terapi okupasi untuk anak gangguan intelektual. Problem dan penyelesaian yang dialami oleh anak dengan gangguan intelektual yaitu sensori motorik, kognitif, intrapersonal dan interpersonal, perawatan diri, produktivitas. Yang kedua, terapi okupasi untuk gangguan fisik. Problem dan penyelesaian yang dialami oleh anak dengan gangguan intelektual adalah yang pertama, motorik. Kegiatan yang diberikan untuk meningkatkan motorik pada anak gangguan fisik yaitu berjalan di atas balok titian, menarik beban, membuat sulap, memasukkan manik-manik ke botol. Yang kedua, sensorik. Yang ketiga, kognitif dengan cara melukis, bermain puzzle, melihat gambar, dan bermusik. Yang keempat, intrapersonal,
kegiatan yang dilakukan yaitu mendengarkan cerita, bernyanyi, dan bermain drama. Interpersonal, kegiatan yang diberikan yaitu senam irama atau berbelanja. Yang keenam, perawatan diri, yaitu seperti makan, memakai baju, dan minum. Yang ketujuh, produktivitas, kegiatan yang diberikan adalah membuat asbak, berkebun, atau berrekreasi. Yang ketiga, terapi okupasi untuk anak autistik. Yang pertama, motorik, kegiatan yang dilakukan adalah seperti bermain bola, menggayuh sepeda statis. Yang kedua, sensorik, kegiatan yang diberikan untuk membantu kegiatan sensoriknya yaitu berguling di balik selimut atau bermain skuter board. Yang ketiga, kognitif, kegiatan yang diberikan yaitu melihat-lihat gerakan mobil atau memainkan plastisin. Yang keempat, kegiatan interpersonal. Kegiatan yang diberikan adalah bermain foamboard atau melukis. Yang kelima, intrapersonal. Kegiatan yang diberikan adalah berolahraga atau mendengarkan musik. Yang keenam, perawatan diri. Kegiatan yang diberikan yaitu seperti tidur dan menyisir rambut. Yang ketujuh, produktivitas. Kegiatan yang diberikan adalah seperti bermain kelereng, menyapu lantai, atau mencuci. Yang keempat, terapi okupasi untuk anak hyperaktif. Yang pertama, motorik. Kegiatan yang diberikan adalah seperti menangkap atau melempar bola. Yang kedua, sensorik. Kegiatan yang diberikan adalah seperti berjalan mengikuti garis, berkelok-kelok, atau meniru tulisan. Yang ketiga, kognitif. Kegiatan yang diberikan adalah seperti bermain tebak-tebakan atau mewarnai. Yang keempat, intrapersonal. Kegiatan yang diberikan adalah membersihkan halaman atau bermain ular-ularan.